Cina melarang Max Hilger dan Eleanor Renders bermain. PSSI gencarkan proses naturalisasi pemain keturunan. Kevin Dix terbuka untuk naturalisasi, tapi masih pertimbangkan masa depan di timnas Belanda. Rafael Struijk optimis jadi andalan di Brisbane Roar. Alasan hoki Caraka dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain di timnas Indonesia kembali memanas. Media Cina mengeluarkan tuduhan bahwa naturalisasi Max Hilger dan Eleanor Renders cacat hukum. Media tersebut secara terbuka menyatakan bahwa naturalisasi kedua pemain ini tidak sah, dan mengancam akan melaporkan masalah tersebut ke Konfederasi Sepak Bola Asia jika keduanya tetap diizinkan bermain dalam kualifikasi Piala Dunia. Menurut media tersebut ada beberapa ketidaksesuaian dalam proses naturalisasi Hilger dan Renders. Mereka mengklaim bahwa proses tersebut berlangsung terlalu cepat dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu poin yang dipertanyakan adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan yang dilakukan di Belgia. Media tersebut menyebut ini sebagai pelanggaran prosedural yang bisa membatalkan kewarganegaraan kedua pemain tersebut. Lebih lanjut mereka juga mengingatkan bahwa jika Hilger dan Renders dimainkan dalam laga melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina mungkin akan mengajukan keberatan resmi ke AFC. Mereka beralasan bahwa adanya cacat hukum dalam proses naturalisasi dapat menjadi dasar bagi protes resmi, yang berpotensi mempengaruhi hasil pertandingan. Menanggapi tuduhan tersebut, PSSI tetap tenang dan percaya diri bahwa proses naturalisasi Hilger dan Renders telah berjalan sesuai prosedur yang sah. Pengambilan sumpah kewarganegaraan di luar negeri bukanlah pelanggaran, karena hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Selama kedua pemain telah memenuhi semua persyaratan administratif dan hukum, mereka sah menjadi bagian dari timnas Indonesia. PSSI juga menegaskan bahwa pihaknya selalu mengikuti aturan yang berlaku dalam proses naturalisasi pemain dan siap untuk membuktikan keabsahan proses ini jika masalah tersebut dibawa ke ranah HFC. Mereka juga menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah mempersiapkan timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi yang semakin dekat. PSSI terus bergerak dalam upayanya memperkuat timnas Indonesia melalui naturalisasi beberapa pemain keturunan. Arya Sinulinga menyatakan bahwa proses ini masih berlangsung, terutama dengan fokus utama pada timnas U20 yang akan bertanding di Piala Asia. Ia menegaskan bahwa untuk timnas senior belum ada perkembangan pasti yang bisa diumumkan. PSSI sudah melakukan beberapa pendekatan untuk pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas senior. Prosesnya masih berjalan tetapi PSSI tidak ingin terburu-buru memberikan janji atau harapan yang bisa memicu ekspektasi berlebihan. Arya juga menegaskan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Prioritas PSSI saat ini adalah mempersiapkan timnas U20 Indonesia menghadapi kompetisi besar di Piala Asia. Indra Syafri telah mengajukan beberapa nama pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda Muda. Kehadiran pemain-pemain keturunan di level usia ini dinilai krusial, mengingat tantangan besar yang akan dihadapi tim dalam ajang internasional tersebut. PSSI berusaha untuk memastikan bahwa timnas U20 tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman skuad yang solid. Oleh karena itu, naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu solusi untuk menambah kekuatan tim. Arya menyebutkan bahwa Indra Syafri sudah memiliki gambaran jelas tentang pemain yang dibutuhkan. Meskipun ada pemain yang dalam proses, Arya mengingatkan bahwa semuanya membutuhkan waktu. Proses naturalisasi terutama bagi pemain keturunan yang berkompetisi di luar negeri tidak bisa dilakukan secara instan. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan termasuk administrasi, kesiapan pemain dan keinginan pribadi mereka untuk membela timnas Indonesia. Untuk timnas senior Arya Sinulinga menegaskan bahwa meskipun pendekatan kepada pemain keturunan sudah dilakukan, belum ada hasil konkret yang bisa diumumkan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan bahwa ia tidak pernah memberikan janji pasti mengenai siapa saja pemain keturunan yang sedang didekati untuk memperkuat timnas senior. Fokus utama PSSI saat ini adalah membangun tim dengan proses yang berkelanjutan dan tidak semata-mata untuk memenuhi ekspektasi jangka pendek. Arya juga mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain dengan usia yang berada di antara kategori junior dan senior yang sedang dipantau. PSSI berharap proses ini bisa segera membuahkan hasil sehingga para pemain tersebut dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia.
I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna. Kevin Dix baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa PSSI pertama kali menghubunginya melalui agennya dan dia merasa terhormat atas minat tersebut. Kevin Dix menyatakan bahwa PSSI menghubunginya melalui agen yang menyampaikan ketertarikan PSSI untuk membawanya ke skuad Garuda. Meski merasa terhormat dengan pendekatan tersebut, Dix mengaku masih dalam tahap dialog dan belum membuat keputusan final. Kevin Dix juga menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan timnas Indonesia. Ia menilai bahwa timnas Indonesia telah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang ia soroti adalah kehadiran pemain keturunan yang dianggapnya sebagai elemen penting dalam memperkuat tim. Kehadiran para pemain keturunan di timnas Indonesia bisa menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia. Namun meski mengakui potensi besar timnas Indonesia, Kevin Dix masih belum bisa memastikan kesediaannya untuk menempuh proses naturalisasi. Meski PSSI sudah melakukan pendekatan, Dix masih memupuk impian untuk bermain di timnas Belanda senior. Meski begitu ia menyadari bahwa peluang tersebut mungkin tidak mudah tercapai, sehingga ia masih terbuka dengan opsi untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kevin Dix menegaskan bahwa keputusan akhir tentang naturalisasinya belum ditetapkan. Dia ingin menimbang dengan matang sebelum membuat keputusan yang dapat mempengaruhi masa depannya. PSSI sendiri masih berharap bahwa Dix bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Bagi PSSI, kehadiran pemain seperti Kevin Dix tentu akan menjadi tambahan besar bagi timnas Indonesia. Kemampuan Dix yang dapat beroperasi di beberapa posisi dinilai sebagai aset berharga yang bisa meningkatkan kekuatan tim. Rafael Struijk datang ke Brisbane Roar dengan harapan bisa menambah pengalaman bermainnya di liga yang lebih kompetitif. Sebagai pemain muda dia memiliki mimpi besar untuk berkembang di klub barunya dan menorehkan prestasi yang gemilang. Bergabungnya Struijk ke Brisbane bukan hanya sekadar tantangan baru, tetapi juga peluang besar bagi dirinya untuk membuktikan kemampuan di level yang lebih tinggi. Selain itu, Struijk menyadari bahwa dirinya harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat utama di klub. Ia ingin menjadi pemain yang bisa diandalkan di lapangan dan berkontribusi dalam setiap pertandingan. Sebelum bergabung dengan Brisbane Roar, Rafael Struijk telah membuktikan kemampuannya di panggung internasional bersama timnas Indonesia. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuannya tentang sepak bola, tetapi juga memberinya rasa percaya diri yang lebih tinggi. Meskipun membawa nama besar timnas Indonesia, Struijk tetap fokus pada karirnya di Brisbane Roar. Baginya bermain di Liga Australia merupakan kesempatan besar untuk terus berkembang sebagai pemain profesional. Struijk menyadari bahwa kesempatan untuk menambah pengalaman bermain di liga yang kompetitif seperti Liga Australia adalah langkah penting dalam karirnya. Pindah ke Brisbane juga berarti tantangan baru, baik dari segi adaptasi dengan permainan tim maupun lingkungan yang baru. Namun Struijk mengaku sudah siap menghadapi semua tantangan tersebut. Selain itu, ia juga berharap bisa memberikan kontribusi maksimal untuk tim barunya. Struijk juga optimis bahwa dengan kerja keras ia dapat meraih tempat utama di tim dan menjadi salah satu pemain kunci di Brisbane Roar. Rafael Struijk tidak hanya melihat masa depan cerah di Brisbane Roar, tetapi juga di timnas Indonesia. Pengalaman yang ia dapatkan di Liga Australia diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainannya saat membela skuad Garuda. Struijk juga berkomitmen untuk terus membawa nama baik Indonesia dan berkontribusi dalam setiap kesempatan yang ada. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought. Hoki Caraka masuk ke dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Indonesia akan menghadapi tantangan berat dengan dua laga penting melawan Bahrain dan Cina. Penampilan Hoki Caraka bersama PSS Sleman terus menunjukkan peningkatan. Hoki terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan tim untuk tampil dalam pertandingan-pertandingan penting. Prestasinya mencetak 2 gol dalam kemenangan melawan Arema FC dianggap sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan karirnya musim ini.
Leonard Tupamahu menyebut bahwa hoki tidak hanya unggul dalam hal kemampuan fisik, tetapi juga mulai menunjukkan kematangan dalam hal mentalitas dan pemahaman taktik. Ini dianggap sebagai modal yang baik untuk tampil di level internasional, terutama dalam ajang seberat kualifikasi Piala Dunia. Through all the pain, I know you told your friend you're not okay. And tell me what Pemanggilan hoki ke timnas Indonesia tentu menambah harapan bagi publik sepak bola Indonesia. Sebagai salah satu pemain muda yang sedang bersinar, hoki diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim Garuda. Sintayong tampaknya melihat potensi besar dalam diri Hoki Caraka untuk membantu memperkuat lini serang Indonesia. Hoki Caraka telah menjadi sorotan sejak tampil impresif di berbagai level junior dan terus menunjukkan perkembangan pesat bersama PSS Sleman. Ia beradaptasi dengan cepat di berbagai situasi pertandingan. Pemanggilannya ke timnas Indonesia tidak hanya menjadi pengakuan atas kemampuannya, tetapi juga sebagai langkah besar dalam karir sepak bola profesionalnya. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.